Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Indonesia bisa menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang akan bergabung dalam keanggotaan geng negara maju tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menyelesaikan Initial Memorandum lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk mengharmonisasikan beberapa regulasi dengan standar internasional, salah satunya anti korupsi. Sementara itu, Deputy Director Directorate for Financial and Enterprise Affairs Corruption Division OECD, Nicola Pinaut pun mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam OECD merupakan hal yang cepat atau lambat pasti akan terjadi. Pasalnya, kerjasama antar Indonesia dan OECD sudah lama berlangsung sejak 2007. Ia pun mengatakan keanggotaan Indonesia dalam OECD juga akan mendukung Indonesia dalam mencapai visinya menjadi negara dengan perekonomian maju pada tahun 2045. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani membeberkan bahwa bakal ada investasi masuk di Indonesia yang ditaksir mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Rosan mengatakan pihaknya terus melakukan pembicaraan dengan beberapa calon investor yang hendak masuk di Indonesia. Dia menyebutkan target masuknya investasi tersebut pada kuartal pertama tahun 2025 ini. Walaupun Rosan tidak menyebutkan secara gamblang investor mana yang saat ini tengah tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, ia mengatakan berbagai calon investor tersebut berasal dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan sejumlah potensi investasi besar-besaran yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan kepada para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia beberapa waktu lalu. Meski tak menyebut lebih rinci potensi investasi tersebut, dia meminta para pengusaha untuk bersiap menyambut investasi yang akan masuk itu. Salah satunya dengan cara mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kementerian Keuangan akhirnya meresmikan peraturan terkait insentif mobil hybrid. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu serta pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor roda 4 emisi karbon rendah listrik tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025. Ada 3 jenis mobil hybrid yang bakal mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut, yakni mobil full hybrid, mild hybrid, dan atau plug-in hybrid. Dalam aturan ini, ketiga jenis mobil hybrid tersebut akan mendapat insentif berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk tahun anggaran 2025. Adapun PPNBM DTP yang ditanggung sebesar 3% dari harga jual. Sementara pajak PPNBM DTP untuk mobil hybrid diberikan untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan masa pajak Desember 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya akan mengumumkan tarif baru sebesar 25% untuk semua impor baja dan aluminium ke negeri Paman Sam dalam perombakan kebijakan bea masuk logam besar-besaran yang dirinya lakukan. Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif timbal balik pada awal pekan ini yang akan berlaku segera. Ia mengatakan Amerika Serikat akan menyamakan tarif yang dikenakan oleh negara lain dan bahwa ini akan diberlakukan untuk semua negara. Trump selama masa jabatan pertamanya, 2017 hingga 2021, mengenakan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Tetapi kemudian memberikan beberapa mitra dagang kuota bebas bea, termasuk Kanada, Meksiko, dan Brasil. Kebijakan makin diperlebar di masa mantan Presiden Joe Biden ke Inggris, Jepang, dan Uni Eropa seiring utilisasi kapasitas pabrik baja Amerika Serikat yang telah menurun dalam waktu beberapa terakhir. Menurut data pemerintahan dan American Iron and Steel Institute, sumber impor baja Amerika Serikat terbesar adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam.
Perusahaan energi negara Malaysia Petronas akan mengurangi tenaga kerjanya. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjangnya di tengah meningkatnya tantangan dalam lingkungan operasi global. Muhammad Taufik juga mengatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah hasil dari kesepakatan antara Petronas dan pemerintah negara bagian Sarawak terkait distribusi gas lokal. Negosiasi antara Petronas dan Petros Sarawak tahun lalu menimbulkan kekhawatiran atas dampaknya terhadap Petronas yang merupakan penyumbang utama gas federal dan operasinya di Sarawak yang memiliki lebih dari 60% cadangan gas Malaysia. Muhammad Taufik menambahkan bahwa akan ada margin yang lebih tipis dan tantangan teknis yang lebih tinggi dalam proyek pengembangan minyak dan gas. Malaysia memperkirakan produksi gas alam dan minyak mentah yang lebih rendah pada tahun 2025 karena rencana penutupan beberapa fasilitas produksi untuk pemeliharaan dan meredanya permintaan di beberapa pasar ekspor menurut laporan pemerintah. Sebagai informasi, saat ini Petronas memiliki hampir 50.000 karyawan di seluruh dunia.